Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, menyelesaikan bab ke 62, bab tentang ithar wal muasah. Kita bacakan hadisnya. Qala mu'allif rahimahullah wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal asy'ariyina idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyadihim bil madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma iqtasamu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum muttafaqun alaih. Baik, hadis ini masih menjelaskan tentang al-ithar. Ithar itu mungkin sudah dijelaskan di pembahasan pertama, an yaqdima ghairahu ala nafsihi, mengedepankan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan yang paling terkenal dalam ithar tentunya kita sudah pada tahu ya, dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, diabadikan di dalam Al-Qur'an sifat orang-orang Al-Ansar ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mengedepankan orang lain walaupun sebenarnya ya orang-orang Ansar sendiri ya masih membutuhkan, tapi mereka berbuat ithar kepada orang-orang muhajirin. Nah, lanjutan dari hadis-hadis yang sudah disampaikan sebelumnya, di sini menegaskan kembali ya tentang kebiasaan orang-orang Ansar, khususnya orang-orang Asy'ariyin. Saya sudah menyampaikan bahwa orang-orang Ansar itu sebenarnya bukan keseluruhannya asli Madinah, tapi banyak imigran-imigran khususnya dari Yaman. Al-Asy'ari itu sendiri adalah asalnya salah satu suku yang ada di Yaman. Kemudian berhijrah ke Madinah dan menjadi orang-orang Ansar. Yang paling terkenal tentunya adalah Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat senior dari Ansar, ya, Abdullah ibn Qais, yang menceritakan kebiasaan orang-orang Asy'ari. Ya. Disebutkan bahwa orang-orang Asy'ari itu ya, bukan Asy'ari Ustaz Hasan udah pulang ya, bukan Asy'ari yang berkaitan dengan akidah ya. Nah, orang-orang Asy'ari itu dikatakan idza armalu fil ghaz, apabila bekal mereka habis atau hampir habis, ataupun makanan persediaan keluarga mereka yang ada di Madinah itu semakin sedikit, maka mereka akan mengumpulkan makanan-makanan dari seluruh keluarga Asy'ari. Ya. Sini disebutkannya memakai kain. Ya. Kalau sekarang mah udah agak musim kain. Musimnya apa? Rekening. Apa tuh yang kode itu namanya? QRIS. Lebih mudah prosesnya. Tapi di Al-Ma'tuk belum ada nih sunduknya, belum ada QRIS. Kemudian setelah terkumpul maka akan dibagikan. Ya. Jadi kalau mereka makanannya habis, stok makanannya habis, ya berinisiatif. Ya, salah seorang dari mereka mengumpulkan ya, tabarruat ataupun sumbangan donasi dari semua, kemudian dikumpulkan. Setelah itu akan dibagi lagi ke yang ikut mengumpulkan itu secara apa? Secara adil
atau bahkan mungkin dari suku mereka yang tidak memiliki bekal, sudah habis akan kebagian. Nah, ini adalah salah satu sifat ithar yang kemudian hal ini oleh sebagian ulama dijadikan landasan dalil bolehnya seseorang mengumpulkan dana atau yang sering disebut dengan di zaman kita sekarang arisan, ya, ngumpulin arisan, ya, yang terlepas dari yang sifatnya gharar ataupun riba, yang semata-mata ta'awun, saling menolong, saling menutupi, dan juga dijadikan dalil takaful ijtimai, ya, asuransi yang sifatnya ta'awuni, takaful ijtimai. Ya, mereka para ulama mengambil salah satunya dari yang dilakukan oleh Asy'ari ini, ya, saling melengkapi. Dan ini sering dilakukan sampai sekarang. Misalkan di kampung saya itu setiap hari Jumat Pak RT, ya, Pak RT itu keliling bawa apa namanya? bawa karung, ngambil ke rumah-rumah, ngambil, ada yang ngasih beras, ada yang ngasih uang. Nah, uang yang terkumpul itu biasanya nanti kalau ada yang meninggal, untuk biaya kafannya dari sana. Kemudian kalau ada yang membutuhkan, Pak RT biasanya menggunakan uang dari sana. Jadi bentuknya banyak. Yang jelas ini adalah bentuk ta'awun, saling menolong, ya. Kalaupun kita mau melakukan nanti ya, setiap akhir bulan mengumpulkan uang gitu kan. Kira-kira siapa yang dapat bagian yang kira-kira bekalnya sudah tipis. Bagus ya? Pak Isa bagus gak? Nah, bagus ya. Bagus pas Pak Isa yang dapat gitu. Nah, ini bentuk-bentuk itsar yang dilakukan oleh para sahabat dan sampai sekarang pun masih banyak yang melaksanakan. Daripada seseorang misalkan butuh kemudian mentok tidak ada solusi kecuali ke bank emok ataupun yang sejenisnya yang harus bertransaksi dengan riba, tentu ini ada sebuah solusi yang bagus, ya, saling membantu, saling melengkapi. Nah, ini hadis penutup tentang bab itsar yang sudah dijelaskan tentunya sebelum-sebelumnya, bahwa itsar yang mamduh, itsar yang bagus itu tentunya fil umur dunyawiyah, dalam urusan duniawi. Sementara itsar-itsar yang sifatnya dalam hal-hal mustahab, ya, seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama, misalkan ketika kita mau wudu, airnya cukup untuk seorang saja, ya, kemudian bersama kita masih ada teman-teman yang membutuhkan air wudu, apakah kita memberikan air wudu itu kepada orang lain kemudian kita tayamum? Ya, kata para ulama, kita lebih utama karena ini masalah ibadah. Ataupun yang selanjutnya misalkan tentang soft sholat dan sebagainya, ya. Nih, ketika soft sholat kosong, kita bertiga, cukup satu lagi, apakah mempersilahkan teman kita atau kita yang memilih? Ya, tentunya dalam masalah ibadah kita yang dahulukan. Walaupun beberapa ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin misalkan telah menjelaskan, tapi kadang kala kalau misalkan bersama kita adalah orang yang kita hormati seperti orang tua ataupun pemerintah yang kira-kiranya perlu kita hormati, ya, terkadang kita harus memberikan kesempatan. Nah, lebih lanjut, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zad al-Ma'ad, beliau agak berbeda pandangannya tentang itsar. Mayoritas ulama, terutama Imam Nawawi dalam Majmu' mengatakan itsar itu benar-benar dalam ibadah ditutup rapat, nggak ada itsar dalam ibadah. Tapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, bahwa itsar dalam ibadah pun ada pintu celah untuk dibolehkan. Beliau mengambil contoh ketika wufud ataupun utusan orang-orang Taif datang kepada Rasulullah SAW, itu harusnya diumumkan atau disampaikan kepada Rasulullah oleh sahabat yang lain. Tapi Abu Bakar minta izin kepada orang tersebut, kemudian menyampaikannya langsung kepada Rasulullah SAW. Dalil yang kedua yang dipakai oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala adalah ketika Umar bin Khattab meminta untuk dikuburkan bersama Rasulullah dan sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Aisyah sebenarnya tempat itu mungkin
Yang lebih berhak adalah Aisyah karena beliau tinggal di sana dan itu kamar beliau. Tapi beliau ithar kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal, ya, ithar adalah sifat yang sangat terpuji khususnya dalam umur duniawiyah. Sementara dalam umur diniyah, ithar itu lebih baik tidak dilakukan karena kita lebih membutuhkan ibadah daripada orang lain. Tapi dalam waktu-waktu tertentu, waktu-waktu tertentu mungkin saja bisa kita lakukan. Contohnya yang dekat-dekat ini soft pertama, yang kedua kita kosongkan. Berarti yang berbuat ithar siapa? Santri-santri kita yang mereka datang duluan tapi terpaksa harus di soft ketiga karena ithar kepada guru-gurunya. Alhamdulillah kita yang sudah ithar diberikan ithar, mudah-mudahan bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.